Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Baiklah, pada pelajaran hari ini Bapak akan membacakan buku cerita Biji Semangka Ajaib. Biji Semangka Ajaib ini ditulis oleh Putri Fuji Wijayanti dan ilustratornya Dewi Trikusuma. Baiklah, cerita tersebut di sini ada Muzakir dan Dermawan. Mereka adalah kakak beradik dari keluarga petani yang kaya raya. Almarhum ayah mereka memberi kebun jeruk yang sama besar. Beliau juga berpesan bahwa mereka harus saling mengasihi satu sama lain. Muzakir harus menjaga adiknya, yaitu Dermawan. Sifat mereka sungguh berbeda. Dermawan sangat pemurah sehingga ia suka memberikan benih jagung kepada burung-burung. Sebaliknya, Muzakir sangat pelit. Katanya, setiap benih harus ditanam agar menghasilkan jagung sebanyak mungkin. Setelah itu, di gambar berikutnya, di sini Dermawan sedang memanen di kebun jeruk miliknya. Dan Dermawan dilihat oleh Muzakir, oleh abangnya sendiri. Kata Muzakir, "Dermawan, jangan bagi-bagi jeruk hasil panen itu, nanti kau akan jatuh miskin," teriak Muzakir kepada adiknya saat ia membagi habis hasil panen pertamanya kepada para pekerja dan penduduk sekitar kebun. Muzakir berpikir bahwa dia lebih pintar dari Dermawan. Ia tahu cara memilih pekerja yang andal, dan ia paham cara membagi pekerjaan sesuai dengan keahlian pekerja. Ia juga paham bahwa sebagian keuntungan harus ditabung untuk kebutuhan tak diduga bisa datang kapan saja. Dermawan memang tidak mampu menolak siapa saja yang meminta pekerjaan. Akibatnya, ia memiliki pekerja yang sangat banyak. Bagaimana dia akan membayar pekerja sebanyak itu? Dia akan merugi, karenanya gerutu Muzakir dalam hati. Di keesokan harinya, musim hujan tiba. Jalan menjadi berlumpur dan truk tidak bisa masuk ke ladang. Namun, Muzakir tak khawatir. Ia dapat menyewa truk yang besar dengan uang tabungannya untuk membawa jeruknya ke kota. Namun, sementara itu, Dermawan sangat khawatir. Dia tidak punya uang untuk menyewa truk besar. Bagaimana ia akan memanen jeruk dan menjualnya ke kota? Jeruk-jeruk Dermawan menumpuk dan membusuk. Kasihan ya. Dermawan pun harus memberhentikan para pekerjanya. "Saya merugi. Saya tidak mampu membayar upah bulan ini. Tolong bagikan jeruk-jeruk ini saja kepada kalian," katanya kepada mereka, ucap Dermawan. Setelah membagikan hasil panen jeruknya dan memberhentikan sebagian para pekerjanya, hari-hari Dermawan kini dihabiskannya bersama temannya, yaitu sang peliharaan dia, sang burung pipit. Namun, suatu hari ketika Dermawan tak melihat, di sini ada kucing peliharaan kakaknya. Kucing peliharaan kakaknya itu sedang mengganggu burung peliharaannya. Kucing Muzakir menerkam burung pipit. Sayap burung yang malang itu terluka. Di sini adiknya yaitu Dermawan sedih karena burung peliharaannya diterkam oleh kucing peliharaan kakaknya. Di sini ada ya anak-anak, bisa dilihat dengan jelas. Hari demi hari, Dermawan merawat burung pipit yang terluka itu. Hingga suatu hari, Dermawan melepaskan perban burung itu. "Sekarang kau sudah sehat. Terbanglah, selamat tinggal burung peliharaanku." Keesokan harinya, burung pipit itu kembali. Ia menghampiri Dermawan dan menjatuhkan sebuah biji berwarna keemasan ke tangannya. Dermawan kemudian menanamnya di kebun. Ternyata itu adalah biji semangka. Biji semangka itu terus tumbuh sangat besar. Ini dia contoh gambar biji semangka yang telah ditanam dan menjadi buah semangka yang sangat besar.
tumbuh dan terus tumbuh. Dermawan tak sabar ingin memotong-motong dan membagi semangka itu kepada tetangga dan kerabatnya. Namun, betapa terkejutnya Dermawan. Bukan daging, buah yang merah yang dilihatnya, tetapi setelah dipotong semangka yang sangat besar tadi, terlihat butiran emas dan perhiasan. Wow, dengan butiran emas ini, aku bisa membayar upah para pekerjaku. Aku bisa mengurus lagi kebun jeruk lagi. Aku akan membeli lahan untuk menanam semangka. Aku juga bisa menanam jagung untuk makanan burung-burung sahabatku, pikir Dermawan. Suatu hari, kucing Muzakir menerkam burung itu lagi. Muzakir melihatnya tepat ketika burung luka itu mencoba terbang. Muzakir menangkap burung pipit itu. Katanya, akhirnya sekarang tiba giliranku untuk mendapatkan biji ajaib darimu. Ucap kata Muzakir ke burung kecil peliharaan Dermawan yang sudah dilepaskan oleh Dermawan. Hari demi hari, Muzakir mengobati luka pada burung pipit itu. Saat sang burung pulih, ia pun meletakkan biji semangka di tangan Muzakir. Muzakir segera menanam biji semangka itu dengan riang. Beberapa minggu berlalu, tumbuhlah semangka milik Muzakir, siap untuk dipetik. Semangka itu juga tumbuh besar, tak kalah besar dari punya Dermawan. Ukurannya bahkan lebih besar dari semangka milik Dermawan. Muzakir tak sabar ingin melihat isinya. Karena Muzakir tidak sabar, dia langsung membelah buah semangka raksasa itu. Sungguh mengejutkan. Bukan emas atau perhiasan yang ada di dalamnya. Apa yang ada di dalamnya itu? Sungguh tak terduga. Setelah dibelah, yang ada di dalamnya itu adalah lumpur dan kotoran yang bau sekali. Dermawan menghampiri Muzakir yang terlihat malu. Ia menggenggam beberapa biji semangka dan ia berkata, "Kak Muzakir, mari kita tanam biji dari buah semangka ajaibku ini di tanahmu," kata Dermawan. Muzakir berterima kasih kepada Dermawan. Ia berjanji akan membagi ilmunya kepada Dermawan agar menjadi petani yang lebih baik lagi. Setiap tahun, Muzakir pun memanen semangka dari kebunnya yang subur. Ia selalu memeriksa isinya, meskipun sedikit kecewa karena semangka tidak berisi emas dan perhiasan seperti adiknya. Muzakir menyukai semangka yang manis itu. Ia dan Dermawan pun membagi-baginya kepada kerabat dan tetangga mereka. Ceritanya selesai. Di sini Bapak akan menyampaikan kesan dan pesannya. Yang Bapak ingin sampaikan ialah janganlah iri pada kesuksesan orang lain. Dan jangan berbuat curang untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Mungkin itu saja untuk pelajaran materi hari ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.